Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Januari. Saya dari kelas Tadris Bahasa Indonesia 4B. Baik, di sini saya akan membuat video mengenai praktik mengajar untuk memenuhi salah satu mata kuliah metode pembelajaran menyimak yang diampu oleh dosen saya, Ibu Lilis Anifiah Zulfa MPD. Mari simak. Pada pembelajaran daring, dimohon kepada anak-anak semuanya untuk tetap menyaksikan tayangan di channel YouTube saya dan pastikan anak-anak tetap membuka dan melihat WhatsApp kalian, karena pembelajaran ini kita menggunakan dua media dengan YouTube dan WhatsApp. Mengenai teks prosedur dengan media, simak Simple Text Prosedur Simple Pro. Jangan lupa salam literasi. Bahasa Indonesia luar biasa. Saya akan memulai pembelajaran dengan mengirimkan salam via grup WhatsApp kelas ya. Baik, assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, selanjutnya saya akan mengecek kehadiran siswa. Untuk presensinya, dimohon anak-anak atau siswa untuk mengetik emoji jempol beserta nomor absen. Alhamdulillah hadir semua, tidak ada yang berhalangan untuk hari ini. Langsung saja kita akan membahas mengenai materi teks prosedur. Jadi di sini nanti saya akan mengirimkan materi yang berupa PowerPoint. Kemudian saya akan memberikan waktu 15 menit untuk menyimak materi tersebut ya. Jadi tolong disimak dan diresapi mengenai pengertian teks prosedur, kemudian ciri bahasa teks prosedur, kemudian ciri teks prosedur berdasarkan jenisnya dan tujuan dari teks prosedur itu apa, dan kemudian nanti ada contoh mengenai simpulan teks prosedur. Jadi saya berikan contoh langkah-langkah untuk cara membuat sesuatu, kemudian siswa bertugas untuk menyimpulkan. Materi PPT ini berisi mengenai pemaparan, penjelasan agar siswa dapat memiliki pengetahuan awal mengenai materi teks prosedur, kemudian ada contoh simpulan. Waktunya sudah disimak ya, 15 menit telah berlalu. Kemudian saya akan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menyimak materi ya. Oke, baik, ini ada Mbak Ida Matul Koiriah sudah bertanya ini. Dia kurang paham mengenai tujuan. Baik, saya akan menjelaskan dan memaparkan mengenai tujuan teks prosedur itu apa. Tujuan teks prosedur itu menjelaskan acara yang harus dilakukan agar peserta didik secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses dalam membuat sesuatu dengan menggunakan alat. Misalnya peserta didik itu akan membuat kue, akan membuat ramuan tradisional mengenai sekarang ini lagi maraknya COVID-19. Jadi bagaimana cara membuat ramuan tradisional, kemudian langkah-langkah bagaimana berlari cepat itu dalam waktu 15 menit, cara renang dengan gaya bebas, kemudian dan lain sebagainya, dan masih banyak. Selanjutnya ada yang menambahkan nih
dengan Mbak Irmariani menambahkan mengenai tujuan. Wah, jawabannya ternyata cukup memuaskan ya. Dia sudah memiliki pengetahuan sebelumnya karena dia sudah belajar. Jadi ia menambahkan mengenai tujuan teks prosedur. Ada beberapa banyak ini. Wah, saya berikan acungi jempol karena Mbak Irma ini mampu memberikan pemaparan. Jadi dia aktif. Biasanya di kelas itu siswa itu cenderung pasif karena mungkin dia takut grogi gitu dan panik. Oke, baik. Selanjutnya sesi tanya jawab sudah selesai. Kemudian saya akan mengunggah video mengenai cara membuat ramuan tradisional imun tubuh di tengah pandemi COVID-19. Nah, kemudian siswa menyimak dan mencatat hal-hal penting berkaitan dengan isi teks prosedur. Jadi ada pengertiannya tadi, kemudian cirinya bagaimana, dan ada tujuan teks prosedurnya bagaimana, ada urutan tahap teks prosedur dan simpulan teks prosedur. Baik, anak-anak, saya memberikan waktu 15 menit mulai dari sekarang. Mari disimak dan dicatat. Oke, dimulai. Baik, selanjutnya saya akan memberikan penugasan dengan teknik permainan kepada siswa. Saya akan mengirimkan pesan berupa, jadi tanda senyum ini nanti perintah saya, siswa menyimpulkan teks prosedur yang telah diamati tadi. Kemudian ada emoji tertawa. Siswa menyebutkan bunyi inti langkah-langkah cara membuat ramuan tradisional di tengah pandemi COVID-19. Ada emot sedih, jadi nanti siswa menyebutkan bahan dan alat yang digunakan untuk membuat ramuan tradisional imun tubuh, dan langkahnya atau tahapannya untuk bunyi kelima seperti apa. Kemudian saya akan mengocok undian untuk siswa yang akan saya tunjuk untuk menjawab pertanyaan ini ya, permainan ini. Baik, yang akan saya tunjuk yang bernama Tias Wardayanti. Ya, saya ocok ya, langsung saja Mbak Tias, silahkan dijawab. Jadi saya mengirimkan emoji senyum. Jadi Mbak Tias menyimpulkan isi teks prosedur yang telah diamati. Silahkan, saya beri waktu 5 menit, dan kalau tidak bisa menjawab saya akan melempar kepada siswa lainnya. Oh, ternyata dijawab oleh Mbak Tias. Oke, baik ya. Mengenai apa sih tadi tentang ramuan, cara membuat ramuan tradisional di tengah pandemi COVID-19? Oke, Mbak Tias, jawabannya cukup memuaskan. Terima kasih, berarti telah menyimak materi pembelajaran daring saya dengan baik. Kemudian saya beralih kepada Mbak Nova Francisca. Oke, silahkan Mbak Nova untuk perintah saya dengan emoji sedih. Jadi Mbak Nova cukup menyebutkan langkah atau tahapan bunyi kelima dari cara membuat ramuan tradisional di tengah pandemi COVID-19. Oke. Oh ya, terima kasih Mbak Nova juga merespon sangat baik. Oke, selanjutnya saya memilih Mas Ibnu Hermansyah. Ya, Mas Ibnu, tolong disebutkan emoji tertawa. Jadi perintah saya ini untuk menyebutkan bunyi inti langkah-langkah cara membuat ramuan tradisional imun tubuh di tengah pandemi COVID-19 secara runtut. Bagaimana langkahnya dari awal sampai tahap terakhir, dan tolong disebutkan. Jadi cukup menyebutkan intisarinya saja.
Oke, Mas Ibnu sepertinya ini lelah ya, puasa-puasa begini. Iya Mas Ibnu, mohon maaf saya lempar kepada siswa yang lain. Oh, Mbak Eva Marinda. Oh, silahkan Mbak Eva bisa menjawab pertanyaannya Mas Ibnu. Ya Mbak Eva tolong disebutkan. Oh ya, langkah-langkahnya cara membuat ramuan tradisional imun tubuh di tengah pandemi COVID-19 itu sebenarnya cukup simpel ya. Jadi misalnya kalian bisa membuat jahe kunir ataupun madu, kemudian diberi jeruk nipis, ditambah lagi kencur dan temulawak dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya itu bermacam-macam dan cara membuatnya itu juga cukup mudah. Dan di KD ini 3.5 ini jadi cukup menyebutkan tujuannya itu bagaimana, kemudian isi, dan cukup menyimpulkan, tidak harus bagaimana sih caranya gitu. Itu pada bab selanjutnya, pada KD 3.6. Jadi dibahas pertemuan selanjutnya. Ini kita masih membahas mengenai KD 3.5 anak-anak, jadi mohon dipahami ya. Jadi Mbak Eva sudah merespon, terima kasih, tanggapannya sangat luar biasa juga. Jadi ini Mbak Eva, dia memberikan jawaban melalui voice note ya, melalui VN. Ya, terima kasih Mbak Eva, cukup memuaskan ya. Jadi yang kedua siswa tadi masih menggunakan pengetik, jadi mengirim pesan. Mbak Tias dan Mbak Nova tadi masih mengirimkan pesan, dan Mbak Eva ini mempunyai antusias tersendiri. Dia mengirimkan jawaban dengan fitur voice note ya. Terima kasih. Jadi saya memberikan keterangan mengenai permainan dan penugasan materi ini ya. Jadi bagi siswa yang mampu menjawab dengan cepat dan tepat, jadi saya akan memberikan poin dan voucher senilai 1 GB M3 Unlimited dan nilai tambahan. Nah, hal tersebut ya merupakan bentuk keaktifan siswa dalam pembelajaran ini. Jadi siswa itu harus aktif dalam pembelajaran daring, harus semangat. Kemudian bagi siswa yang tidak mampu menjawab pertanyaan dari guru ya, dari saya, maka siswa dapat membaca sebuah puisi dan menyanyi di grup kelas ya. Jadi menggunakan fitur voice note. Jadi untuk Mbak siapa tadi, untuk Mbak Tias dan Mbak Nova, kemudian Mbak Eva Marinda itu jawabannya cukup memuaskan. Jadi saya memberikan nilai plus tambahan dan voucher senilai 1 GB M3 Unlimited. Dan mohon maaf kepada Mas Ibnu, mohon Mas Ibnu menyanyi atau membaca puisi dengan mengirimkan fitur voice note ya. Oke, silahkan Mas Ibnu sebelumnya menyanyi ataupun membaca puisi. Oke, baik. Mas Ibnu sudah menjawab ya. Terima kasih. Ini ramai sekali nih, Mas Ibnu sedang mengetik nih. Mohon dilihat. Dan bagi siswa yang belum ditunjuk, jadi dapat mengirimkan jawaban ya. Jadi nanti diketik dengan format Word. Aturannya menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 spasi 1,5. Jadi tugas ini dapat dikumpulkan setelah pelajaran ini selesai. Jadi tentang video yang saya unggah tadi, kemudian siswa mencatat hal-hal penting dan menyimpulkan bagaimana cara membuat ramuan tradisional imun tubuh COVID di tengah pandemi COVID-19.
Oke, terima kasih ya. Anak sangat aktif semuanya. Saya acungi jempol. Ya, ini Mas Ibnu sudah memberikan berupa fitur voice note dia membaca puisi ini. Saya hukum. Oke, selanjutnya saya akan memberikan penguatan materi dan refleksi pembelajaran kepada siswa. Baik, saya akan memberikan penguatan materi serta refleksi pembelajaran pada hari ini kepada siswa ya. Jadi dapat saya simpulkan ini pembelajaran hari ini cukup bagus. Teman-teman yang semestinya cenderung pasif di kelas hari ini terlihat aktif sekali dan banyak berkomentar di grup via WhatsApp ini mengenai tambahan saya. Jadi tak ada ciri bahasa teks prosedur. Jadi cirinya itu bagaimana? Dalam bahasa teks prosedur ini yang pertama kalimat perintah, karena pada teks prosedur pembaca berfokus untuk melakukan sesuatu kegiatan. Jadi kita fokus bagaimana sih kegiatannya. Ini merupakan kalimat perintah dalam teks prosedur. Dia ada perintah yang harus diikuti. Kemudian teks prosedur itu bahasanya memberikan saran dan larangan agar memperoleh hasil yang maksimal saat waktu menggunakan atau membuat sesuatu, kemudian dengan penggunaan kata dengan ukuran akurat. Misalnya dalam teks tersebut kita akan memasak sayur istilahnya sop, ataupun masakan yang lainnya, atau membuat kue. Jadi misalnya seperempat tepung, misalnya membuat ramuan tradisional di tengah pandemi COVID tadi, kita dapat menambahkan 5 buah piring rimpang jahe, lengkuas, kemudian kencur ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ya, dengan menggunakan kelompok dengan kalimat batasan yang jelas, misalnya rebus hingga menjadi bubur, atau mungkin lipat bagian ujung kanan sehingga membentuk segitiga sama kaki. Jadi kan banyak sekali ya. Teks prosedur itu sebenarnya tidak hanya membuat makanan, jadi kita bisa cara memainkan alat musik, kemudian cara melakukan kegiatan-kegiatan atau sesuatu gitu ya. Jadi banyak sekali halnya. Kepada 3 siswa tadi telah memberikan jawaban yang cukup luar biasa. Jadi kepada Mbak Tias Mahdayanti dan Mbak Nova Francisca, yang ketiga ada Mbak Eva Marinda, nanti silahkan menjapri saya secara pribadi untuk saya memberikan kode voucher 1 GB M3 Unlimited, dan saya juga memberikan nilai tambahan ya tentunya. Terus kemudian Mas Ibnu Hermansyah tadi ya mohon maaf menjawabnya cukup salah ya, jadi kurang tepat saja. Jadi Mas Ibnu nanti tadi sudah mengirimkan fitur voice note ya, berupa menyanyi ya, saya mendukungnya ya, buat menghibur teman-teman. Jadi pembelajaran tidak terlihat jenuh dan monoton ya, meskipun dengan pembelajaran daring tetap semangat ya siswa. Mas Ibnu juga harus mengerjakan materi yang saya berikan tadi ya, penugasan. Jadi bisa dikirim setelah pembelajaran ini selesai. Kemudian, jadi istilahnya pembelajaran hari ini cukup memuaskan. Jadi saya memotivasi kepada siswa semuanya ya. Jadi untuk tetap belajar meskipun di tengah pandemi COVID-19, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudahan, rizki, keberkahan. Jadi tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga wabah COVID-19 ini cepat berlalu dan cepat
terbang ataupun hilang dari bumi Nusantara ini ya, bumi Indonesia tercinta. Oke, anak-anak jangan patah semangat untuk belajar, karena siapa yang menanam kelak akan mengunduh hasilnya. Oke, saya akhiri ya pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jawabnya sudah dijawab oleh anak-anak. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.